kami betul-betul diisolasi. Setiap polisi mukulin saya tuh. Mereka menodongkan senjatanya ke anus saya, mereka memaksa pasangan saya mengencingin kepala saya. Pada suatu ketika dibawa ke kantor CPM, itu ditanya, ibu kenal dengan ini tuh. Terus saya jawab, oh kenal pak, saya nggak ngerti kalau orang tersebut ini ada maksud untuk diajukan ke pengadilan. Nah terus saya gini, setelah itu semacam dikonfrontasi gitu ya mbak. Ibu kenal dengan bapak ini? Oh enggak, bukan ini. Enggak tahu ini siapa, enggak kenal. Saya kenal itu, sini ada tohnya kok. Saya gitu. Sini ada tohnya hitam gitu. Betul itu? Iya. Wah, plok. Jadi dari segi makanan juga tidak sama dengan anak-anak napi. Gitu, tidak sama. Jadi kita boleh dikata hanya 3/4 makannya. Jadi misalnya contohnya kalau pagi itu sarapan jagung itu ya, bledus itu kalau dapat 20 biji itu udah banyak sekali itu. Nah sekitar jam 2 malam saya lagi tidur digedor. Nah digedor saya bangun, saya kira ada orang kebakaran. Tahu-tahunya kamu namanya Indo. Ada apa sih? Iya kamu namanya Indo. Iya pak. Ikut bapak ya, ikut ke kantor polisi. Nah di situ ada polisi 5. Saya keluar dari rumah ditodong sama pistol sambil ditendang satu, tendang dipukul, kamu jadi jagoan ya. Nah terus saya diborgol, kata saya jangan borgol lagi pak, saya ini nggak bakal lari karena saya ngerasanya saya ini nggak mukul orang. Nah tiba-tiba dibawa ke KP3. Nah terus mau masuk di pintu KP3 tuh, mau masuk di kantor polisi, saya pukul sama polisi tuh. Bagian kepala saya tuh. Nah terusan ini belakang, perut saya tuh tonjokin tuh, sama kaki tendang. Mau jatuh saya tuh tendangin tuh. Yang bersangkutan itu nyabut perkara, suruh ngeluarin uang 300.000 untuk perbuatan. Kata saya, ngobatin apa pak? Orang nggak ada yang luka. Kata saya, kamu ngomong lagi ngomongnya. Cuma saya tuh saking pengen keluarnya, pengen bebasnya, ya udah jadi diem saya tuh. Akhirnya kakak saya yang dibebasin, saya yang masih di sel 1 malam lagi tuh. Nah, nanti kamu besok pulang ya. Nanti sebelum pulang kamu minta uang sama istri kamu katanya. Saya belum, saya nggak kebagian, kata polisinya. Loh, kan 300 kan udah banyak kata saya tuh. Nah, kata polisinya, jangan keras-keras ngomongnya. Loh, gimana sih Pak? Katanya minta bagian. Kamu jangan keras-keras, gua tampar lu ya. Kejadiannya pada tanggal 21 malam ya Januari 2007. Saya dan pasangan saya di rumah kontrakan saya ngontrak di salah satu warkop di lantai 2-nya, dan saya dengan pasangan saya di kamar. Kemudian kamar saya diintai
dan kamar saya didobrak pada saat saya berdua dengan pasangan saya. Kemudian saya dipukulin oleh massa, waktu itu sekitar ada 15 orang. Terus setelah itu salah seorang dari pegawai warkop itu memanggil pihak kepolisian Polsek Bandaraya. Kemudian saya dibawa ke kantor polisi Polsek Bandaraya itu. Dalam kantor polisi itu saya berharap saya dapat perlindungan dari pihak polisi dari penyiksaan atau pemukulan yang dilakukan oleh masyarakat gitu. Setelah sampai di kantor polisi saya begitu kaget karena pada saat itu saya harus disuruh membuka baju dan disuruh telanjang. Dan karena saya adalah seorang gay gitu dan saya disuruh memegang alat kelamin pasangan saya dipukulin hampir sekitar 7 orang polisi dan mereka dengan memukul sambil menertawakan saya. Bahkan saya disuruh mengoral penis pasangan saya di depan umum gitu. Ya sambil dipukulin, kalau saya menolak dipukul. Terus saya juga dipaksa untuk mengakuin saya itu yang memaksa pasangan saya itu untuk melakukan untuk melakukan hubungan seks gitu ya. Dan itu terus berlangsung sekitar dari mulai pukul 11.30 gitu ya sampai hampir jam 4-an pagi itu saya terus dipukulin. Bukan cuma dipukul, senjata yang dibawa oleh polisi itu dengan laras yang panjang itu saya nggak tahu seri apa. Dia juga sampai menempelkan di bagian anus saya gitu. Selain itu juga saya dibawa keluar dan kemudian pasangan saya waktu itu mau kencing dan saya suruh tunduk dan saya dikencingin sama pasangan saya dengan disuruh polisi itu 7 polisi itu dan mereka sambil tertawa-tawa gitu. Kalau saya bilang saya nggak salah, saya bilang apa salah saya, kenapa kalian mukulin saya gitu. Pada saat saya bilang itu dan mereka semakin ganas gitu, semakin memukulin saya dan kepala saya dikencingin oleh itu sambil saya disiram dengan air pancuran yang ada di halaman Polsek Bandaraya itu disemprot dengan air. Saya tunduk, saya sudah tidak seperti bukan manusia lagi, saya kesel dan saya marah. Kecewa sekali karena merasa diperlakukan seperti binatang sih. Nggak ada aturan, kan ada apa keadilan. Saya berpikir itu secara rasio saja. Misalnya saya mengenang begitu, takut efek daripada mengenang hal-hal yang lalu dan itu di hati sakit. Dan saya akan memperjuangkan ini sampai kemanapun untuk bisa pelakunya itu ditindak tegas.